وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin hadirat ahibati fillah hafizakumullahu jami'an. Bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa taala atas limpahan nikmat karunia yang tiada henti-hentinya Allah tabaraka wa taala berikan kepada kita. Begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah tabaraka wa taala, dan kalaulah bukan karena nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka kita tidak akan mampu melakukan apapun yang ingin kita lakukan. Berkat dengan nikmat Allah tabaraka wa taala kita mampu melakukan pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu ketaatan, dan kita baru selesai melakukan salah satu ritual kewajiban yang diwajibkan oleh Allah tabaraka wa taala kepada kita, yaitu salat maghrib. Alhamdulillah kita lakukan secara berjamaah bersama kaum muslimin. Kita berdoa kepada Allah azza wa jalla, mudah-mudahan ibadah salat maghrib yang baru kita lakukan Allah jadikan sebagai pemberat timbangan kebaikan kita pada hari kiamat. Salawat dan salam tercurahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jazakallahu khair. Seorang rasul yang mesti kita ikuti, seorang rasul yang mesti kita jadikan suri tauladan. Tidak ada jalan kebahagiaan melainkan jalan yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kewajiban kita adalah mempelajari jalan yang ditempuh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita berjalan di atas jalan itu, istiqamah di atasnya, maka biiznillah kita akan mendapatkan keselamatan. Tercurahkan salawat salam untuk keluarga Nabi, seluruh para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin hadirat kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Kembali kita lanjutkan ma'asyarul muslimin membaca kitab Minhajul Muslim. Kita masih di dalam Al-Faslu Tsani Ashar fi jumlati akhlaq dzamimah, di antara beberapa bentuk akhlak yang tercela. Dan kita sudah masuk ke dalam poin yang pertama dan telah kita terangkan, yaitu az-zulmu, kezaliman. Salah satu akhlak yang dicela oleh Allah tabaraka wa taala, yang dicela oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pelakunya diancam oleh Allah tabaraka wa taala di dalam Al-Quran, begitu juga diancam oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak hadisnya. Baik kezaliman seorang hamba kepada Allah tabaraka wa taala
kezaliman seorang hamba kepada dirinya, kemudian kezaliman seorang hamba kepada makhluk yang telah diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka semua daripada kezaliman-kezaliman itu dibenci oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan di dalamnya terdapat ancaman-ancaman. Kita masuk ke dalam akhlak yang tercela yang kedua, yaitu al-hasad, dengki. Dan ini merupakan akhlak yang juga dibenci oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana hasad ini bentuk daripada seseorang tidak bisa menghargai nikmat yang telah diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala terhadap selain dirinya, sehingga dia timbul sifat hasad di dalam hatinya, yatamanna zawalan ni'mah, dia bercita-cita atau berangan-angan hilangnya nikmat dari selainnya. Dan ini menunjukkan hatinya tidak bersih, karena hasad ini adalah salah satu bentuk daripada amradul qulub, salah satu daripada penyakit hati, penyakit yang bersarang di dalam hati, bertanda hati seorang itu tidaklah bersih. Penulis mengatakan rahimahullahu rahmatan wasi'ah, seorang muslim itu tidak boleh hasad. Al-muslimu la yahsud wa la yakunul hasad khuluqan lahu wa la wasfan fihi madama yuhibbul khair lil jami' wa yu'thiru ala nafsihi fihi. Seorang muslim itu tidak boleh hasad, dengki. Wala yakunul hasad khuluqan lahu, jangan sampai hasad itu menjadi akhlak seorang muslim. Karena hasad itu adalah salah satu akhlak yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla, dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan sampai akhlak dan jangan sampai akhlak yang buruk ini menjadi bagian daripada akhlak seorang muslim. Selagi seorang muslim itu mencintai kebaikan untuk semua orang, bahkan dia ingin mendahulukan orang lain atas dirinya dalam perkara-perkara dunia. Para ulama kita mengatakan al-ithar fil ibadati makruh wa amma fi ghairiha fahuwa mahbub. Mendahulukan orang lain dalam perkara ibadah ini perbuatan yang dibenci di dalam agama kita. Wa amma fi ghairiha, adapun selain daripada perkara-perkara ibadah, al-ithar, mendahulukan orang lain dalam kebaikan-kebaikan duniawiyah, maka hukumnya dicintai. Dan orang yang terdapat di dalam jiwanya hasad, dia tidak akan pernah melakukan ithar kepada orang lain. Orang yang terdapat di dalamnya penyakit dengki ini, dia tidak akan pernah melakukan ibadah ithar ini, kebaikan ithar ini. Dia tidak akan pernah masuk ke dalam firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, mereka mendahulukan orang lain atas dirinya kendati pun mereka sedang juga membutuhkan. Kenapa itu bisa tidak pernah dia lakukan? Karena diantaranya hasad itu masih bertempat di hatinya. Maka singkirkan penyakit hasad ini, akhlak yang buruk ini yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla dan juga dibenci oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis-hadisnya. Kemudian beliau mengatakan, dikarenakan hasad itu menghilangkan atau
bisa memusnahkan akhlak yang mulia dari seseorang, akhlak-akhlak yang mulia dari seseorang, yaitu dua akhlak yang mulia, hubbul khairi wal itharu fihi. Jadi ketika hasad itu terdapat di dalam jiwa seseorang, maka ketika itu akan hilang dari dirinya dua akhlak yang mulia, al-khuluqaini al-karimaini. Yang pertama adalah hubbul khairi, cinta di dalam kebaikan-kebaikan. Kemudian yang kedua, wal itharu fihi, mendahulukan orang lain di dalam kebaikan-kebaikan itu. Ini kebaikan-kebaikan dunia. Wal muslimu yubghidu khuluqal hasadi wa yamkutu alaihi. Maka seorang muslim itu dia mesti benci kepada akhlak hasad itu, mengutuk akhlak hasad itu, dikarenakan hasad itu i'tiradun ala qismatillahi, bentuk daripada pertentangan terhadap apa-apa yang dibagi oleh Allah Taala daripada karunia-Nya di antara para hambanya. Allah telah mendahulukan orang lain di dalam perkara-perkara dunia, tetapi timbul hasad di dalam jiwanya. Dirinya mengatakan, andaikan perkara itu hilang darinya. Allah berikan dia rezeki, Allah berikan dia karunia perkara-perkara dunia, kemudian timbul hasad di dalam dirinya, andaikan itu semua hilang darinya. Ini hasad. Berarti dia sama i'tirad, menentang apa-apa yang telah diberikan oleh Allah Taala kepada orang lain, menentang apa-apa yang telah Allah Taala karuniakan daripada karunia-Nya kepada orang lain. Dan itu disindir oleh Allah Taala di dalam surat An-Nisa. Allah Taala mengatakan, am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadli. Apakah mereka hasad terhadap manusia? Apakah mereka dengki terhadap manusia? Apakah mereka tidak merasa senang kepada manusia ketika Allah Taala memberikan sebagian karunia kepada sebagian mereka? Kata Allah Taala, seorang mukmin yang berhati bersih, ahibati fillah, yang dimuliakan oleh Allah Taala, dia akan senang ketika orang lain itu mendapatkan kebaikan-kebaikan. Bahkan dia doakan orang lain itu agar kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepadanya menjadi berkah, agar nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya menjadi sarana dalam kebaikan-kebaikan, bukan sebaliknya. Merasa tidak senang orang lain mendapatkan nikmat, merasa dengki, memiliki cita-cita andaikan nikmat itu musnah darinya, andaikan nikmat itu hilang darinya. Ini hasad. Tidak ada yang melakukan seperti ini kecuali hatinya sedang bermasalah. Mesti dia lakukan kembali manajemen qalbu. Itu hati yang sedang bermasalah, karena hasad itu salah satu daripada penyakit hati. Maka ketika hasad ini timbul di dalam jiwa kita, segeralah kita minta ampun kepada Allah Taala. Seharusnya kita senang setiap orang lain, tetangga kita diberi nikmat dan Allah tidak berikan nikmat itu kepada kita misalnya. Maka yakinkan itulah keadilan, hikmah, kebijaksanaan dari Allah Taala. Allah belum berikan kepada kita, Allah berikan kepada orang lain, maka kita tetap merasa apa? Kita merasa senang terhadap nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang lain. Ini menunjukkan hati kita bersih. Tapi ketika Allah Taala memberikan nikmat kepada orang lain dan kita merasa dengki, merasa tidak nyaman, bahkan sampai berkeinginan hilangnya nikmat itu dari orang itu, ini hasad. Maka Allah Taala mengatakan, am yahsudunan nasa
ala ma atahumullahu min fadlihi, kata Allah tabaraka wa taala. Dan Allah tabaraka wa taala juga mengatakan dalam surah Az-Zuhruf, wa qala ta'ala, kata beliau, ahum yaqsimuna rahmat rabbika nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Di dalam ayat ini Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan atau bertanya, apakah mereka yang membagi nikmat-nikmat itu? Apakah mereka yang memberikan nikmat-nikmat itu atau kami, kata Allah? Kami yang membagi kepada mereka nikmat-nikmat itu. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Rezeki mereka kami yang membagi, karena urusan-urusan rezeki ini semuanya telah ditulis. Ketika seorang masih berbentuk janin di dalam rahim ibunya, ketika Allah taala memerintahkan malaikat yang ditugaskan oleh Allah taala meniupkan ruh, maka ketika itu diperintahkan malaikat untuk menulis beberapa ketetapan bagi janin itu. Salah satunya bikatbi rizkihi, urusan-urusan rezeki telah dituliskan oleh Allah taala. Ini mendapatkan rezeki apa saja, mendapatkan nikmat apa saja, telah dituliskan oleh Allah taala. Karunia telah dituliskan oleh Allah taala. Ini mendapatkan ini, itu mendapatkan itu, semuanya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizkihi, kata Nabi SAW. Salah satu malaikat yang diperintahkan untuk menulis perkara-perkara rezeki seorang itu. Jadi Allah mengatakan nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kami yang membagi kepada mereka rezeki-rezeki mereka. Kami yang membagi kepada mereka kehidupan-kehidupan mereka fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia ini. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'd darajat, dan kami mengangkat sebagian orang dari sebagian yang lain beberapa derajat, liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya, agar mereka bisa mempekerjakan sebagian dari sebagian yang lain. Kalau semuanya sama, bagaimana ma'asyarul muslimin? Semuanya jadi pedagang, tidak ada yang menjadi pembeli, bagaimana? Atau semuanya jadi pembeli, tidak ada pedagang, bagaimana? Semuanya kaya, tidak ada yang miskin, bagaimana? Semuanya miskin, tidak ada yang kaya, bagaimana? Jadi ketika Allah taala melebihkan karunia kepada sebagian dari sebagian, sehingga mereka bisa saling membutuhkan, bisa saling memberikan kebaikan-kebaikan. Si fulan mempekerjakan ini mempekerjakan ini, liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya, kata Allah taala. Bukan dengan tujuan saling dengki, bukan dengan tujuan saling hasad, tetapi dengan tujuan saling memerlukan antara satu dengan yang lain. Ini tujuannya Allah mengatakan liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya, kata Allah taala. Kemudian beliau mengatakan wal hasadu kismani, dan hasad itu terbagi kepada dua, kata beliau. Awwaluhuma ayyatamanna al-mar'u zawalan ni'mati min malin aw ilmin aw jahin aw sultanin an ghairihi litahsula lahu. Yang pertama, bentuk hasad yang pertama, beliau mengatakan seseorang berkeinginan dan bercita-cita agar kenikmatan-kenikmatan dari saudaranya itu hilang. Di antaranya hartanya, ilmunya, kedudukannya, pangkatnya, atau selain daripada itu, dengan tujuan apa? Litahsulalahu,
dengan tujuan agar dia mendapatkan itu kebaikan-kebaikan, agar dia mendapatkan itu nikmat-nikmat, agar nikmat yang hilang dari saudaranya dia yang mendapatkannya, agar kebaikan yang terdapat pada saudaranya dia yang mendapatkannya. Ini hasad yang pertama. Ayyatamanna al-mar'u zawalan ni'mati min malin aw ilmin aw jahin aw sultanin min ghairihi litahsula bihi, agar dia yang mendapatkan itu nikmat. Bagaimana ketika saudaranya diberikan nikmat oleh Allah Taala, diberikan ilmu, dia bercita-cita ilmu itu hilang dari saudaranya dan dia yang mendapatkan ilmu itu. Ketika Allah memberikan harta kepada seseorang, dia berkeinginan andaikan harta itu hilang dan dia yang mendapatkan itu harta. Dan ini hasad, ma'asyarul muslimin, dibenci oleh Allah Taala, dibenci oleh Nabi SAW. Kemudian beliau mengatakan wa thanihima, kemudian hasad yang kedua, wa huwa syarruhuma, ini lebih buruk daripada yang pertama. Ayyatamanna zawalan ni'mati an ghairihi walau lam tahsul lahu walam yadhfar biha. Seseorang berkeinginan hilangnya nikmat dari saudaranya, hilangnya kebaikan dari saudaranya, walaupun dia juga tidak mendapatkannya, yang penting nikmat itu hilang darinya. Jadi ada orang yang ingin nikmat itu hilang dari saudaranya dan dia ingin mendapatkan itu nikmat, intinya hilang. Tetapi ada yang lebih parah dari itu. Walaupun saya tidak mendapatkan, tapi saya ingin nikmat itu hilang darinya. Ini lebih parah daripada yang pertama. Nas'alullah salamatal afiyah. Walaupun hilang darinya, walaupun saya tidak mendapatkan nikmat itu, yang penting dia tidak mendapatkannya. Ini lebih parah. Kalau yang pertama, bagaimana nikmat itu dia yang mendapatkan, artinya nikmat itu masih terdapat. Tetapi yang kedua itu hilang nikmat itu, walaupun bukan dia yang mendapatkan, tidak apa-apa. Walaupun saya tidak mendapatkan, tapi saya tidak senang andaikan dia yang mendapatkan nikmat itu. Dan beliau mengatakan apa? Ini perkara yang kedua ini lebih buruk daripada perkara yang pertama, dan kedua-duanya diharamkan oleh Allah Taala, dan kedua-duanya dikecam oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, walaysa minal hasadi al-irtibat, dan bukan bagian daripada hasad yang tercela al-irtibat, yaitu ghibthah. Ghibthah itu adalah ingin mendapatkan nikmat seperti yang didapatkan oleh orang-orang yang Allah berikan nikmat, tetapi tanpa memiliki keinginan nikmat itu hilang dari saudaranya. Itu ghibthah namanya. Maka di dalam agama tidak tercela. Jadi hasad itu adalah bersamaan dengan hilangnya nikmat itu dari orang lain. Kalau dia ingin mendapatkan nikmat seperti yang didapatkan oleh orang lain, tanpa berkeinginan, tanpa berambisi nikmat itu hilang dari saudaranya, itu disebut dengan ghibthah. Kalau dalam perkara-perkara terpuji, maka terpujilah dia. Makanya beliau mengatakan, walaysa minal hasad al-irtibat, bukan bagian daripada hasad sifat ghibthah, wa huwa tamanna husula ni'mati mithli ni'mati ghairihi min ilmin aw malin aw salahi halin biduni taman zawaliha min ghairi. Seseorang bercita-cita mendapatkan nikmat seperti yang didapatkan oleh orang lain, ilmukah itu, hartakah itu, atau kebaikan-kebaikan keadaankah itu, tanpa berkeinginan nikmat itu hilang dari orang lain itu. Ini namanya ghibthah. Kalau dalam kebaikan-kebaikan, maka dia akan menjadi kebaikan biiznillah.
Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari? Nabi mengatakan, la hasada, kata Nabi, la hasada, tidak ada hasad, illa fitnataini, kecuali pada dua perkara. Maksudnya hasad yang diizinkan, bukan bagian daripada hasad yang tercela di dalam Al-Quran, yang dicela oleh Nabi SAW di dalam hadisnya. Tapi hasad itu hasad yang diizinkan, hasad yang tidak seiring seseorang ingin hilang nikmat itu dari orang lain. Maka Nabi mengatakan apa? Illa fitnataini, kecuali pada dua tempat, kata Nabi SAW. Rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haq, wa rajulun atahu Allahu al-hikmata fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha, wal muradu bil hikmati huna al-Qur'anul Karim was sunnatun nabawiyah. Apa dua hasad yang diizinkan oleh Nabi SAW? Bahkan sesuatu yang terpuji, di mana Nabi mengatakan yang pertama adalah seorang laki-laki yang Allah berikan kepadanya harta dan dia habiskan hartanya itu di dalam kebaikan-kebaikan. Timbullah keinginan di dalam hati orang lain ketika orang ini melihat saudaranya menginfakkan hartanya di jalan Allah Taala, mengeluarkan hartanya di jalan Allah Taala, timbullah keinginan di dalam hati orang yang melihatnya, andaikan Allah berikan kepadaku harta, kemudian aku bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh sahabatku ini, seperti yang dilakukan oleh saudaraku ini. Ini ghibah namanya, hasad yang dibolehkan. Bahkan Nabi SAW pernah menyebutkan dalam sebuah hadis, dan ini dinukil oleh Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Nabi mengatakan, innamad dunya li arba'atin, kata Nabi, sesungguhnya dunia ini diisi oleh 4 golongan manusia. Manusia yang pertama, kata Nabi SAW, orang yang diberikan ilmu dan diberikan harta. Dengan ilmu dia bertakwa kepada Allah, dengan harta dia bertakwa kepada Allah Taala. Ini sebaik-baik anugerah Allah Taala. Artinya Allah berikan kepadanya kebaikan dunia dan Allah berikan kepadanya kebaikan akhirat. Dia tempatkan harta di tempat-tempat yang mulia. Kenapa dia bisa menempatkan harta di tempat yang mulia? Karena ilmu yang dia miliki, sehingga dia mengerti di mana akan dia letakkan harta dia itu. Kemudian yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang Allah berikan ilmu tetapi Allah tidak berikan harta. Ini mirip dengan yang pertama. Kalau yang pertama adalah orang-orang yang memiliki keutamaan-keutamaan, Allah berikan harta, Allah berikan ilmu, dengan ilmu dia bertakwa, dengan harta dia bertakwa. Orang yang kedua ini bisa sama juga, artinya sama-sama mendapatkan kebaikan. Walaupun dia tidak berharta, tetapi dia berilmu. Orang yang berilmu dan tidak memiliki harta, itulah sesuatu yang akan terdapat di dalam dirinya hasad yang diizinkan, yang disebutkan oleh Nabi SAW. La hasada illa fitnatain, kata Nabi. Dan dia berilmu. Ketika dia berilmu, bertakwa, melihat orang-orang yang berharta, infaknya banyak, akan datang di dalam dirinya, andaikan Allah berikan kepadaku seperti yang Allah berikan kepada saudaraku, aku bisa melakukan seperti apa yang dilakukan oleh saudaraku. Sama-sama mendapatkan keutamaan. Dan inilah ghibah yang hadir di tengah-tengah para sahabat, di hati-hati para sahabat. Ini selalu hadir. Jadi setiap sahabat yang fakir, sahabat yang miskin, setiap mereka melihat sahabat-sahabat yang kaya berinfak, itu timbullah rasa hasad di dalam
diri mereka. Tapi bukan hasad yang tercela, yaitu hasad yang dibolehkan, yang Nabi sebut di dalam hadis ini, la hasada illa fitnatain, rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqqi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang orang-orang miskin, sahabat-sahabat yang miskin datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, kata sahabat-sahabat yang fakir. Karena banyak sahabat-sahabat yang fakir. Datang mereka kepada Nabi, ya Rasulullah, sahabat-sahabat yang banyak duit itu, sahabat-sahabat yang banyak harta itu, yang banyak kekayaan itu, banyak pahalanya ya Rasulullah. Kenapa? Karena mereka melakukan salat, kami juga melakukan salat. Mereka melakukan puasa, kami juga melakukan puasa. Artinya imbang-imbang. Tetapi ada kebaikan-kebaikan yang bisa mereka lakukan, kami tidak bisa melakukan ya Rasulullah. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, mereka bisa mensedekahkan, mereka bisa mendermakan harta-harta yang Allah berikan kepada mereka, karunia-karunia yang Allah berikan kepada mereka. Betapa inginnya sahabat-sahabat yang fakir bisa melakukan seperti apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat yang kaya. Ini hasad yang diizinkan disebutkan oleh Nabi. Kemudian yang kedua, di antara hasad yang diizinkan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, wa rajulun atahu Allahul hikmata fahuwa yaqdi biha wa yuallimuha. Seorang laki-laki yang Allah berikan hikmah, yang Allah berikan ilmu, yang Allah berikan Al-Quran, yang Allah berikan sunnah, dia menghabiskan umurnya, usianya untuk mempelajari Al-Quran dan sunnah, wa yu'allimuha, dan dia mengajarkan Al-Quran dan sunnah. Datang orang-orang yang belum Allah berikan kepadanya Al-Quran dan sunnah itu, Allah belum berikan kepadanya ilmu-ilmu itu, timbullah kecemburuan di dalam hatinya, timbullah ghibthah di dalam hatinya. Andaikan Allah berikan kepadanya seperti yang Allah berikan kepada orang lain, Allah berikan Al-Quran, Allah berikan sunnah-sunnah Nabi SAW, dan dia mengajarkan itu semua, andaikan dia juga bisa mendapatkan itu semua, melakukan seperti apa yang dilakukan oleh saudaranya itu. Ini yang dibolehkan. Kenapa dibolehkan? Karena tidak bersamaan agar nikmat itu hilang dari saudaranya. Itu bedanya. Tapi begitu terdapat keinginan di dalam hatinya agar nikmat yang Allah berikan kepada saudaranya Allah hilangkan, dicabut, dimusnahkan darinya, ketika itu menjadi hasad yang dibenci oleh Allah Taala. Wal muradu bil hikmati huna Al-Quranul Karim was sunnatun nabawiyah. Kemudian penulis mengatakan, Syekh rahimahullah mengatakan, wal hasadu bikismaihi muharram tahriman qat'iyyan. Maka hasad dengan dua pembagian tadi yang di awal-awal kita sebutkan, bukan dalam hadis yang baru kita sebutkan, yaitu hilangnya nikmat dari orang lain agar dia mendapatkan. Ini yang pertama, hilangnya nikmat dari orang lain walaupun nikmat itu dia tidak mendapatkannya, tapi hilang dari orang itu. Maka dua hasad itu, kata beliau, wal hasadu bikismaihi muharramun tahriman qat'iyyan, maka hukumnya haram secara pasti. Fala yahillu li ahadin ay yahsuda ahadan, tidak halal bagi seseorang bersifat hasad kepada orang lain. Haram hukumnya seseorang hasad kepada orang lain, sebagaimana dalam dalil yang telah kita sebutkan tadi,
am yahsuduna an-nasa 'ala ma atahumullahu min fadli. Di dalam ayat yang Allah mengatakan hasadan min indi anfusihim, hasad dari diri mereka, kata Allah tabaraka wa taala. Dan ingat, di antara sesuatu yang kita dianjurkan untuk berlindung darinya, berlindung kepada Allah darinya, salah satunya wa min syarri hasidin idza hasad, berlindung dari orang yang hasad apabila dia hasad. Menunjukkan hasad itu dicela oleh Allah taala, menunjukkan hasad itu dicela oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga seorang hamba Allah perintahkan untuk berlindung dari orang-orang hasad apabila mereka melakukan sifat hasad itu. Dan ingat ma'asyal kiram, ini ayat yang dijadikan rangkaian zikir setelah salat 5 waktu, ya. Ketika kita selesai bertasbih, bertahmid, kemudian bertakbir, ditambah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah genap 100, kemudian ayat kursi, kemudian membaca muawwidzat, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Maka salah satu yang terdapat ayat di dalam muawwidzat yang kita baca itu, wa min syarri hasidin idza hasad. Ya Allah, aku berlindung darimu dari orang-orang yang hasad apabila mereka hasad, melakukan sifat hasad. Menunjukkan sifat hasad itu bukan sifat yang mulia, tetapi mazmum. Makanya beliau masukkan di antara sifat mazmum yang tercela, dan ini poin yang kedua yang beliau sebutkan, yaitu al-hasad, hadirnya dengki di dalam jiwa seorang hamba. Fadhamma Allah Ta'ala lihadzal khuluq adz-dzamim, dan Allah Ta'ala mencela akhlak yang tercela ini, bentuk daripada atau kemestian menunjukkan konsekuensi daripada haramnya sifat ini dan konsekuensi terlarangnya sifat ini. Jadi ketika Allah Ta'ala mencelanya, ini menunjukkan sifatnya haram. Ketika Allah Ta'ala mencelanya, menunjukkan sifat ini adalah sifat yang dilarang di dalam agama kita. Wa qala Rasulullah SAW, dan Nabi mengatakan, la tabaghadu, jangan kalian saling membenci. Wala tahasadu, jangan kalian saling hasad. Wala tadabaru, dan jangan kalian saling membelakangi. Wala taqata'u, dan jangan kalian saling memutuskan pembicaraan, berdiam-diam, tidak berbicara. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Fala yahillu li muslimin ay yahjura akhahu fawqa thalathin, tidak halal. Para ulama kita dari kalangan usuliyun mengatakan nafyul hil dalla ala tahrim. Ketika ada nas, ketika ada dalil menafikan kehalalan, meniadakan kehalalan, dalla ala tahrim, menunjukkan itu adalah sesuatu yang haram. Jadi kita bisa mengartikan tidak sekedar tidak halal, tapi kita bisa mengartikan haram. La yahillu, kata Nabi, la yahillu, kata Nabi SAW, li muslimin, tidak halal bagi seorang muslim. Bisa kita artikan apa? Haram bagi seorang muslim ayyahjura akhahu, mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, kemudian Nabi juga mengatakan iyyakum wal hasad, jauhilah oleh kalian sifat hasad. Fa innal hasad, sesungguhnya hasad itu ya'kulul hasanat, memakan kebaikan-kebaikan, kata Nabi, sebagaimana kayu bakar, sebagaimana api memakan kayu bakar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat ma'asyal muslimin, ketika hasad ini bersemayam di dalam hati seseorang, bertempat di dalam hati seseorang, berada di dalam hati seseorang, itu sebenarnya keburukan demi keburukan akan dia lakukan, satu demi satu keburukan akan dia lakukan. Wal muslim in khatara lahu khatirul hasad, seorang muslim ketika terbesit di dalam benaknya sifat hasad ini,
Ini menunjukkan dia adalah seorang manusia. Ya, menunjukkan dia seorang manusia. Tetapi ma'asyiral muslimin, seorang itu tidak hanyut di dalam hasad itu. Sama ibaratnya dengan dosa-dosa yang lain. Ketika seseorang menjerumuskan, ketika seseorang melakukan dosa, itu menunjukkan dia manusia. Karena Nabi mengatakan setiap anak Adam melakukan dosa. Maka menunjukkan dia seorang manusia, sama. Tetapi apa? Orang yang sudah menjerumuskan dirinya ke dalam jurang dosa, ia menunjukkan itu adalah sifat kemanusiaannya. Akan tetapi bukan berarti dia berlama-lama di situ, tidak. Dia mesti cepat keluar dari situ. Allah mengatakan, walam yusirru ala ma fa'alu. Mereka tidak meneruskan perbuatan buruk, perbuatan maksiat, dosa yang mereka lakukan. Mereka berhenti di situ. Jadi terjerumusnya seorang ke dalam dosa menunjukkan dia manusia, melakukan kesalahan, dan itulah fitrah seseorang, pasti melakukan kesalahan. Tidak ada yang Allah sucikan kecuali para nabi. Tetapi kalau dia orang yang baik, memiliki hati yang bersih, begitu terjerumus ke dalam kesalahan, dia cepat keluarnya. Jadi ketika terkadang hasad itu terbesit dalam jiwa kita, itu menunjukkan kita seorang manusia. Yukhti wa yusib, melakukan kesalahan, melakukan kebenaran. Wa adami ismatihi, menunjukkan seorang itu tidak suci. Menunjukkan seorang itu tidak suci. Akan tetapi dia mesti berusaha melawannya. Disinilah letaknya perbedaan antara orang yang baik dengan orang yang tidak baik. Antara orang yang menginginkan kebaikan dengan orang yang tidak menginginkan kebaikan. Orang yang tidak menginginkan kebaikan selalu menginginkan keburukan, ya dia hanyut dalam hasad itu. Tiap hari hasad, hari ini kepada siapa, besok kepada siapa, begitu seterusnya, hanyut dalam kubangan-kubangan hasad itu. Tapi orang yang baik terkadang juga masuk ke dalam hasad itu, tapi dia berusaha melawan sifat-sifat hasad itu. Dia lawan, berdoa kepada Allah Taala. Dia berusaha membenci sifat-sifat hasad itu sampai hasad itu apa? Tidak menjangkit ke dalam dirinya dengan terus-menerus. Hatta la yasira hamman au azimatan, sampai hasad itu tidak menjadi keinginan atau sebuah tekad yang mesti dia lakukan. Tidak. Fayaqul bimujibihi, ya, maka dia mengatakan, kalau sempat dia lakukan, kalau sempat kamu lakukan hasad ini, kamu akan celaka, kamu akan binasa. Wa in a'jabahu syai', kalau ada sesuatu yang menakjubkan dia, maka dia akan mengatakan masya Allah. Dia tidak memuji orang tanpa mengucapkan masya Allah. Karena ingat masyaallah muslimin, di antara bentuk ucapan-ucapan hasad adalah pujian-pujian yang tanpa diiringi di dalamnya menyebutkan kalimat-kalimat masya Allah, tabarakallah, atau yang semisal dengannya. Itu di antara bentuk lisan yang hasad itu. Maka hati-hati. La quwwata illa billah wa bidzalika la yu'thir fihi wa yaslam. Ini ma'asyal muslimin yang disebutkan oleh para ulama kita. Jadi bukan berarti seorang manusia tidak akan pernah merasa hasad dalam dirinya. Akan ada. Tetapi perbedaan orang yang masih menginginkan kebaikan, dia melawan hasad itu, dan dia justru terbesit di dalam hatinya. Andaikan hasad itu tetap berada padanya, maka itu sesuatu yang menjadikan dia celaka, binasa di sisi Allah Taala. Maka dia melawannya. Ketika ada sesuatu yang menakjubkan dirinya, dia perhatikan. Yang menakjubkan orang lain, dia perhatikan. Maka dia menyandarkan kebaikan-kebaikan itu kepada Allah. Maka terlontarlah dari lisannya masya Allah, tabarakallah, la hawla wala quwwata illa billah, atau yang semisal dengan hal demikian. Ini ma'asyarul muslimin, semoga Allah Taala membimbing kita, menjauhkan kita dari akhlak yang buruk ini, akhlak hasad. Semoga Allah menjadikan hati kita hati yang bersih, dibimbing selalu kepada ketakwaan, kebaikan-kebaikan dunia kita, begitu juga kebaikan-kebaikan akhirat kita yang lebih utama. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, akhlak berikutnya. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.